Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aminullah dari jurusan Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Miss Ivo Dinasta tentang pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pelanggaran atau penyimpangan terhadap sila pertama ini adanya tidak ada sikap toleransi kepada sesama, seperti yang sudah tersirat pada sila pertama. Jika di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama, salah satu contohnya penyimpangan adalah tidak adanya sikap toleransi kepada agama lainnya. Biasanya sikap ini didasari dengan keegoisan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari pelanggaran atau penyimpangan terhadap sila kedua ini yaitu memperkerjakan anak di bawah umur. Jenis penyimpangan sila kedua adalah memperkerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja karena kewajiban mereka adalah sekolah, terutama jika memperkerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Sekarang ini banyak yang kayak gitu ya. Yang ketiga itu, sila ketiga itu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh dari kasus penyimpangan sila ketiga ini yaitu OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dan wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini adalah termasuk pelanggaran sila ketiga. Sila keempat yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh dari pelanggaran atau penyimpangan sila keempat ini yaitu ketidakadilan hukum. Penyimpangan kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun hanya karena mencuri semangka seharga Rp2.000 saja. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Hal ini memang ironis, tapi memang ada di Indonesia. merupakan salah satu pelanggaran berat Pancasila, khususnya terhadap sila keempat ini. Sila kelima itu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari pelanggaran atau penyimpangan terhadap sila kelima ini atau yang terakhir ini itu perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Pelanggaran dari sila kelima ini bisa dilihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat kota Jakarta dan Papua. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua itu berbeda. Di Jakarta semua infrastruktur dibangun merata, sedangkan di Papua pembangunan belum merata dan masih banyak yang menggunakan OTK. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.